Jadi ini baru apa ya? Tadi tanggal 11 gue ngeliat nih ada yang lagi viral. 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 Jadi gimana Bang ya bilang ya? Ada cowok selingkuh. Cowok selingkuh. Bilangnya kerja kelompok. Oh, mereka masih SD. Enggak juga. Kan kerja kelompok bisa SMU. Iya. Kuliah ada gak sih kerja kelompok kuliah? Ada, cuman klasik banget gak sih alasannya? Iya. 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 Kuring sih dia kalau nyari alasan. Iya. Bilang aja lagi apa? Kayak aku lagi praktek IPA nih gitu kan. Ya sih kayak Praktek IPA. Berarti dia masih kelasnya anak buaya Anak buaya, belum Oh. buayanya. atau masih kadal. Masih kadal. masih kadal ya. Jadi singkat cerita nih gue ceritain, nanti gue tunjukin juga videonya. Jadi tuh Ada, iya. ceritanya tuh jadi ada cowok namanya siapa? Julio ya? Julio. Manuel. Inisial aja sih harusnya. Jangan disebut Jangan nama. disebut jangan Ju- disebut Julio Julio Manuel gitu. gitu, Ih, jangan jangan. disebut, kasihan Harusnya ya. inisial aja. Nggak boleh. Ya udah JM. U. Leo. Leo. Jadi inisialnya JM. JM. Bilangnya ke pacarnya itu kerja kelompok. Wow. Kerja Oke. kelompok, Mm-mm. tapi tiba-tiba cewek yang ada cewek ngupdate lagi dipeluk, tapi si JM-nya ini lagi telanjang. Lagi nggak pakai baju. Kita Nggak nggak pakai tahu baju. bawahnya sih, cuman karena Iya, kelihatan iya, cuman iya. Atasnya ya, doang atasnya ya. doang. Dia tuh nggak pakai baju, tapi meluk ceweknya. Dari belakang. Apa katanya ya? Love gitu ya. My love. My Kalau love. kata ceweknya, IG-nya di tag ceweknya siapa? Elvira. Elvira. Ya, A-nya banyak. Elvira. Kenapa setiap abis kejadian kayak gitu IG-nya hilang? Dia salah close. Kan nggak harusnya kan dia cuma nge-share itu di CF ya. Iya, close friend. CF itu kan bukan Cang Firman kan? Bukan. Itu close friend. Itu close friend. Nah, di close friend-nya itu kebetulan ada satu perempuan yang lugu di dalam. Iya kan? Ada satu perempuan yang lugu. Ini bukan cowok lu gitu kan ditanya. Iya. Lu udah putus ya? Jadi ada satu teman dimasukin ke close friend-nya Elvira nih. Tapi temannya si ceweknya Julio juga, Iya. ceweknya Julio yang asli. Jadi Julio tuh punya pacar. pacar. Ntar lu. Ini Julio selingkuh. Selingkuh. Tapi Si- ketahuan. Iya, ketahuan sama temennya Jadi pacarnya Julio. temennya si selingkuhannya Julio ini yang dimasukin ke close friend ternyata temenan juga sama cewek aslinya Julio. Heeh. Nah, namanya close friend. Status yang dia dipeluk sama Julio itu Erika, Elvira ini masang status sama Julio, otomatis kan Yang ngeliat close dong, friend yang ngeliat. close friend-nya itu ngelihat karena emang dia share-nya di close friend juga. Iya. Oke. Kalau gue lihat-lihat ternyata itu second akun, Pak. Iya, second account. Nah, Tapi akhirnya sudah tuh menghilang. Udah menghilang. Nggak bisa dicari. Nggak bisa Ada, dilacak. tapi private lah. Terus akunnya udah ditanya mati. ditanya sama temennya Ah. sama temennya yang lugu ini Iya. ke ceweknya Julio, Heeh. ini bukannya cowok lu, kata gitu. Heeh. Kata Julio. Kata Bukan, kata Kata- temennya kata yang, temennya yang lugu. dimasukin ke close friend. yang Oke. close friend itu Heeh. Ngomong ke ceweknya Julio yang asli. nanya ke cewek Julio yang asli, Ah. nanya lu udah putus Heeh. belum, Dikirim. dikirim lah, oh sorry gue nggak tahu gitu. Heeh. Nah, apa namanya? Yang dia lihat itu yang dikirimin sama si cewek lugu ini yang tiba-tiba nanya lu udah putus, dijadiin video TikTok yang akhirnya viral di Viral di TikTok. dan Twitter Terakhir gue ngeliat tuh awal banget pagi ngasih 200.000 pagi. yang nonton. Sampai tadi sore terakhir gue cek, gue nggak tahu sekarang berapa, 1,8 sore tadi, gue Sore nggak tahu tadi. sekarang Cepat berapa. sekali ya. Cepat sekali. Benar. Coba konten-konten yang orang membaca Al-Quran, Wah. tentang agama, pasti yang nonton sedikit. Kalau soal politik pasti dihapus. Yang sekarang yang nonton udah 2,1. Wow. Silakan dilihat. 15 jam. Satu hari. Nah, ini story-nya.
close friend. Si Elvira. Iya. My love Julio Manuel. Iya. Bodoh. Selingkuh tuh jangan diupdate blog. Harusnya selingkuh itu? Jangan selingkuh. Iya. Jangan selingkuh. Kalau mau diupdate. Enggak, tetap enggak selingkuh. Pokoknya mau diupdate mau enggak diupdate jangan selingkuh. Nanya. Oke. Si Lugu nanya. Si Lugu nanya ke temen ceweknya yang pacarnya si Julio tadi yang enggak boleh sebut namanya kan? Betul. Lo masuk CF Elvira. Iya. Oke. Bentar. Berarti si ceweknya cowok itu kenal sama si Elvira. Kenal. Kenal juga. Satu circle. Dan otomatis harusnya dia juga tahu si postingan tadi. Enggak tahu. Karena satu circle. Enggak tahu karena close friend dan si ceweknya si Julio itu enggak masuk ke close friend-nya dia. Karena menurut ceweknya si Julio yang masuk ke close friend-nya itu orang-orang yang benar-benar udah dipercaya sama si Elvira Mardiansyah ini. Elvira Mardiansyah. Bukan Elvira Mardiansyah, Cuk. Sebelumnya juga sempat Oke ya. Gatel kok digaruk. Gatel yang nginep di apart cowok gue lah, enggak? Wah, itu. Kalau gitu saya mau gatel terus. Di selingkuhannya Elvira Hafika. Bodohnya cowoknya balas chat aku kan bodoh. Itu kan jadi konsumsi kita ya. Iya. Buat kita hujat. Gue kan udah ngeliat kebodohan ini dari awal. Kenapa bodoh? Gue udah ngeliat kebodohan Julio ini dari awal. Kenapa? Ya bodoh aja. Maksudnya lu selingkuh terus lu sosok bikin IG story walaupun itu di close friend-nya. Aduh kayaknya lu percuma mau close friend, mau lu hidden dari siapapun itu bakal nyampe cuy. Iya. Kerja kelompok guys bilangnya. Iya. Oh gitu. Ohnya gitu. Oh. Tulisannya gede-gede. Jadi gue udah coba cari nih IG-nya Julio Manuel yang keluar orang bule. Iya, gue juga udah nyoba yang keluar orang Amerika Selatan. Si Elviranya ini private dan itu second akun Pak ada tulisannya. Iya, second account. Udah second account close friend lagi. Second account close friend. Terus buat apa? Terus private. Berarti emang dia sama-sama bodoh sama Julio. Goblok. Lah, berdua goblok. Tapi mungkin nggak ada unsur kesengajaan si Elvira ini buat nunjukin kalau dia sama Julio ke cewek aslinya. Jangan lihat dulu. Kalau menurut gua sih tanpa ada unsur kesengajaan ya. Cuma dia lupa ada temennya yang juga temennya si ceweknya si Julio. Yang dia lupa nih. Saya nggak lupa dong, kan dia dimasukin ke close friend. Iya, di daftar close friend-nya dia itu ada. Tapi dia lupa ternyata ini ada ini nih. Iya kan? Dan kenapa harus kerja kelompok cuma berdua? Yang namanya kelompok itu lebih dari dua. Julio, kamu dari awal udah bodoh. Cara kamu selingkuh itu bodoh. Tapi bisa jadi mereka bertiga, karena yang ketiga itu Setan lo ajakin kerja kelompok. Julio, ajak kerja kelompok teman yang pintar kalau kita bego. Jangan lo ajak setan, Julio bodoh. Julio bodoh. Anjing Julio. Blok Julio. Nah, pembahasannya adalah kita udah tahu lah maksudnya si Julio begitu. Pembahasannya adalah gimana nasib si yang diselingkuhin. Nasib Julio dan nasib Elvira sama Julio. Iya. Gimana nasib ketiga orang itu? Sebenarnya ini bukan perselingkuhan yang kebuka di umum, ini bukan yang pertama nih. Gue pernah lihat waktu itu yang akhirnya si adenya Just No Limit siapa namanya? Yang Eric Kolim. Jessica Jen. Jessica itu juga pernah mergokin dan itu di share juga kan sama siapa yang bertato banyak itu? Eric Kolim. Bukan ceweknya. Listi. Kalau gue lihat dari kasus-kasus yang udah ada ya, sebenarnya ini bukan nggak sengaja sih. Karena perempuan itu kalau udah ngasih apa yang dia punya, itu dia pengen kayak diakuin gitu loh. Ngerti gak sih diakuin? Ya. Dan dia nggak mungkin minta, lu bilang dong sama cewek lu kalau lu juga sama gua, kan nggak mungkin. Berarti ada unsur kesengajaan. Ada kalau buat gua. Kalau dari gua tuh kayak
ya emang nih cewek nyari cara gimana caranya biar mereka yang jalan terus. Iya, biar mereka yang jalan terus. Udah lo sama gue aja, udah biar ketahuan sekalian deh, biar kita yang jalan gitu. Soalnya gue juga udah ngasih apa yang lu pengen. Karena rata-rata tuh fotonya foto-foto jarang yang pakai baju. Kalau yang ketahuan sengkiluh kayak gitu. Mungkin waktu dia kerja kelompok AC di kamarnya mati. Wah mungkin. Jadi gerah terus. Mungkin pelajaran menggambar. Aduh Julio tahu nggak? Lu kan bisa buka jendela kalau AC-nya mati, Julio. Biar jadi banyak yang nonton. Baju. Kenapa? tapi yang bikin yang gue pengen bahasnya adalah ini akan membuat statement bahwa semua cowok tuh sama aja. Bener nggak? Nah, gue tuh kadang-kadang agak kesel ya kalau dengar ada cewek bilang bener. Semua cowok sama aja. Lihat aja si Julio. Nah, gara-gara lu Julio, akhirnya cowok semua jelek. Kamu lihat aja tuh Eric Colim, kamu lihat aja tuh Julio, kamu lihat aja tuh orang-orang lain yang siapa? Itulah namanya dong namanya. Padahal kasihan sama cowok yang benar-benar menatap masa depan dengan baik dan benar. Contohnya cowok-cowok yang emang serius. Ustadz Adi Hidayat. Nah, gitu. Abu Somad ya emang mereka ngajarin supaya gimana caranya cowok-cowok itu emang berniat baik ya ke cewek. Betul. Yang akhirnya di mana si ceweknya gara-gara ngelihat video-video kayak gitu jadi ngerasa kayak cowok sama aja. Ya. Akhirnya yang cowok susah nyari cewek, yang cewek susah nerima cowok. Apa nama jakselnya? Trust issue. Nah, kan jadi ini ngasih makan orang yang trust issue. Iya, orang-orang yang gampang nerima informasi kayak gitu aja tanpa dia harus mencari korelasi-korelasi lain yang bisa dia menimbang dan mengukur. Maksudnya supaya dia tuh nerima informasi nggak main telan-telan aja. Orang-orang kayak gini tuh jadi makin bodoh. Anggap lagi nih, misalkan berarti si Elvira ya. Bukan Elvira, siapa ceweknya si Julio? Kita nggak tahu namanya siapa sih ya? Nggak tahu namanya, disembunyiin. Kalau yang ngasih tabu kan yang ngirimin foto namanya cewek lugu. Iya, cewek lugu. Ini korban. Cewek korban. Ya. Jadi lelaki pelaku. Julio aja biar enak dikatain. Iya, udah tahu namanya. Emang biasanya kalau misalnya masalah kayak gini yang lebih terkenal yang ngelakuin. Korban tuh jarang lebih terkenal. Iya. Nah, korbannya kan si korbannya. Korbannya si korban. Nah, mungkin nggak si korban jadi trust issue? Mungkin. Terus kasihan nggak cowok yang nantinya deketin si korban? Karena si korban udah menganggap kayak semua cowok tuh sama aja. Kasihan yang deketin, kasihan cowok-cowok yang nantinya beneran tulus ya. Ada nanti cowok yang beneran tulus ngedeketin si korban ini, dan karena dia udah pernah ngalamin trust issue, dia sendiri ngalamin, lingkungannya sendiri di lingkungannya juga banyak yang selingkuh, even bisa keluarganya, teman-temannya, atau siapapun, bahkan dia sampai ngalamin. Dia kan trust issue kan, ya kan. Terus ketika dideketin cowok, kasihan cowok itu, pasti akan dianggap semua omongannya sama aja. Iya. Jadi kasihan cowok yang harusnya maksudnya buat ngeyakinin si cewek itu agak lebih berat cuy. Tuh. Karena gue pernah ngadepin cewek yang sebelumnya dia ngalamin yang namanya diselingkuhin, selingkuhin sampai yang dikasarin gitu. Jadi pas kadang-kadang kalau kita gentak dikit dia ngerasanya gue bakal lu pukul sih. Kayak gitu, jadi kayak trauma tersendiri yang sembuhnya tuh lama. Yang akhirnya bikin dia tuh jadi sebenarnya dia pengen punya gitu, misalnya nih kayak si korban nih, nanti gue pengen sih dapet cowok yang nggak selingkuh lagi gitu. Padahal masalah dalam satu hubungan bukan selingkuh doang. Iya benar, bukan. Cuman gara-gara dia ngalamin perselingkuhan dia fokus ke selingkuh. Oke, nggak selingkuh, lu punya cowok yang nggak selingkuh tapi tuh cowok nggak perhatian, masalah lagi. Dan bisa jadi akhirnya jadi menimbulkan sisi posesif si cewek yang berlebihan, terlalu over. Iya. Over protektif kan menjaga bagus over posesif yang nggak bagus. Jadi kadang-kadang si cowoknya jadi banci. Mengapa aku begini, CW Allah. Dan jadi kasihan juga sama si cowoknya karena dikit-dikit dia pasti dicurigain. Dikit-dikit dicurigain, ngelakuin apa yang rasa gue bener ngelakuin kayak gini, tapi dicurigain. Naruh handphone dikit di meja, dan handphone nggak ada notif, nggak ada apa-apa, tiba-tiba nih kok handphonenya nggak ada notif nih,
dimatiin ya. Salah, ada notif jadi salah. Notif salah, nggak ada notif salah. Yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin nggak ada masalah jadi ada masalah nantinya. Dan akhirnya bikin si cowok yang mau mulai bener jadi minder lagi. Emang yang bahaya dari perselingkuhan itu dampaknya. Yes. Makanya jangan selingkuh lah. Kalau apa ya namanya ya, lu ngapain gitu? Kalau lu udah punya satu relationship yang lu bangun, lu ngebangun relationship lain gitu. Buat apa? Kalau cuman iseng-iseng dong mah kan lu bisa kemana-mana. Kalau kata orang tua dulu, ngapain lu beli kambing? Kalau lu bisa beli satenya. Gua ada lagi. Apa lagi? Botol kecap itu isi kecap itu bisa kemana aja, yang penting botolnya pulang. Tuh. Lu mau botol puncak ke rumah lu? Segede gaban. Segede gaban botol kecap tuh. Tapi kalau botol kecap segede gaban segede apa ya? Gaban segede botol. Oh iya. Balik bener lagi. juga. Aduh. Ya, Julio. Gara-gara Julio nih botol kecap bawa-bawa. Gara-gara Julio kita punya episode 1. Iya, gara-gara Julio nih. Atau episode 2 mau ada Julio berikutnya. Apa Jadi kita punya undang episode aja, 2, kita undang. episode 3. Kita undang Kita udah undang sih Julio. Jangan kiper Inter Milan zaman dulu. Julio Cesar. Joget-joget dong sampai sini. Bukan Cesar. Jago. Terus Cesar yang sering live di TikTok. Live TikTok dia DJ Penyok judulnya. Hah? DJ Penyok. Nama Bener. TikToknya DJ Penyok Cesar. Dayat. Sering nonton. Bukan sering nonton. Kirain DJ Came. Kok Cama? Cahyo. Bang minum kopi apa, Bang? Ini judul Kopi itu harus merakyat. Kopi apa sih kalau boleh tahu nih? Bang Raden. Bang Raden Kopi. Gerobak kopi. Thank you ya Bang Raden udah ngirimin kopinya buat nemenin kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Gue juga cobain ditusuk dulu. Gue nyobain yang ini gue. Apa tuh? Cok banana. Banana. Cok. Bukan cuk banana. Gue nyobain yang Airlight. Airlightnya apa ya? Airlight itu cobain apa nih? Kopi Bang Raden, kopi itu harus merakyat, bener. Iya. Merakyat dan tidak selingkuh. Tidak selingkuh. Saya minum ini tidak akan selingkuh. Berarti kenapa Julio selingkuh? Karena Julio tidak minum kopi ini. Bang Raden. Wow. Udah 4 tahun bersama. Berarti kan setia. Berarti setia nih. Belum tentu, ada yang 6 tahun bersama. Tapi nikahnya sama yang sebulan. wow. Udah gitu, datang lagi ke nikahannya. Goblok. Ngapain lu datang? Siapa sih? Orang banyak bego. Aku mau minum ini supaya jadi orang setia. Ya. Dan nggak goblok kayak Julio. Ya, Elvira. Lu kira lu bakal bertahan lama sama Julio? Aduh, kalau lu nggak lu yang selingkuh, Julio selingkuh lagi. Iya. Tapi jangan balas dendam ya Elvira. Karena selingkuh tuh sesaat aja enaknya. Sesaat aja. Sisanya itu nelangsa. Mumpung bulan Ramadan nih, ya kan? Laku Kenapa? banget. Apa? Itu yang kalau misalnya kita ngelakuin hal jahat ke orang lain, kita bakal dijahatin lagi. Walaupun Itu- pacaran itu Itu haram. buat buka puasa itu Iya, sunnah. tiga. Ganjil. Sebut dong. Korma. Karma. Oh iya. Anjing gue nggak masuk joknya. Joknya nggak masuk anjing gue. Karma. Bangsat. Iya kan udah dibilang, udah jelas banget. Yang buat buka Ganjil, puasa ganjil, sunnah, ganjil. ganjil 3, iya. Kata dia karma. Anjing gue nggak masuk Itu. joknya. Aduh. Julio, Elvira, siap-siap. Makan korma. Kalau lu udah siap untuk gimana cara lu klarifikasi sama siapa? Sama si cewek korban ini. Mendingan lu pikirin gimana lu menghadapi nantinya karma yang lu lakuin sekarang berlaku di hari Yes esok. bro, yes, bener. Dan lu ini dampak dari yang lu buat ini bikin perempuan-perempuan banyak yang ngira cowok itu sama. Ya bangsat lu. Dan juga banyak cowok-cowok yang mikir cewek itu kerjanya ngerebut cowok orang. Oh Iya kan? iya, nggak cuma cewek. Nggak cuma cowoknya Bener. tukang Iya, selingkuh, iya, tapi iya, ceweknya iya. nerima untuk diselingkuhin itu juga jadi masalah sebenarnya. Kalau kita ngeliat cuma dari satu sisi, it's not fair, right? Walaupun ada peribahasa sebelum janur kuning melengkung bla 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 ya, bullshit. Lo putusin dulu, baru lo jaring lagi boleh. baru Yes, gue sekarang tuh terapin konsep bodoh. Kalau emang lu laki bener ngapain? Kalau lu nggak bisa nyuruh, nggak bisa putus dulu, ya lu harus ngelakuin hal yang bener-bener bikin cewek ini percaya
kalau lu bisa bahagiain nih cewek lebih dari cowoknya dia yang udah ada. Iya, benar sekali. Yes. Kalau lu kok cewek pacaran sama dengan jomblo? Nih prinsip blok. Cewek pacaran sama dengan jomblo. Kenapa alasannya gitu? Ya. Lo kalau kita ngomongin kayak gitu banyak yang udah halal juga selingkuh juga. Ya. Iya kan? Iya. Terus masa istri orang sama dengan jomblo? Blok lebih banyak gobloknya. Jadi yang salah itu bukan prinsip-prinsipnya, tapi yang salah itu pola pikir yang cetek kalau ya. buat gue. Selingkuh. Kalau emang lu laki ngapain lu? Nggak keren cuy, sumpah. Selingkuh nggak keren. Nggak ada keren-kerennya. Di mana coba selingkuh kerennya? Nggak enak, Bro. Lu bangga temen lu, lihat dong cewek gue 2 gitu. Iya. Pusing, Bro. Blok Pusing. Duit lo 2 kali. Lo jalan sama yang satu, lo bohongin yang kedua. Lo jalan sama yang kedua, lo bohongin yang satu. Tiap hari hidup lo tuh bohongin orang aja. Sama lu nyari kebohongan yang lain yang bisa bikin lu jadi benar. Dan nutup itu dikit, nutup lagi. Cuman kayak lu nabung kebohongan yang nanti di suatu saat bakalan meledak. Nah pas meledak lu belum tentu bisa ngadepinnya, Julio. Capek tahu. Effort waktu 2 kali, effort duit 2 kali, effort tenaga 2 kali. Yang gue udah tahu yang lu cari apaan, cinta, cinta, sayang, bangsat, sayang, nggak ada. Lu gue tahu kan nyari itu lo, lu nyari cuman nyari, mau ngomong alat vital yang lu cari gue tahu. Nah, baik kan dari semua yang udah kita omongin kurang lebih berapa menit ini ya? 12. Ya udah hampir 3 jam inilah kita ngobrol-ngobrol. Ada 14 tahun kita ngobrol. Kita berarti semua pernah selingkuh? Pertanyaan bagus. Lo jujur, lo pernah nggak? Jujur aja nggak apa-apa. Ujungnya makin disuruh nanya. Jawabannya nggak enak. Iya nih, abis kita ngata-ngatain orang, kita goblok-goblokin diri sendiri dong. Ini ada filosofinya. Tapi ya jujur, lo pernah nggak bang? Lo pernah? Gua nggak pernah. Gua jujur, gua nggak pernah. Yaudah, lo pernah nggak? Gua sering. Gua pernah. Sekarang lo goblokin kita. Blok. Julio, lo habis dihardik sama orang-orang yang goblok lebih dulu daripada lo. Yes. Tapi kita sekarang lagi di versi terbaik kita. Sumpah. Karena teman-teman gue ini udah pada capek selingkuh. Iya, ya Allah. Kenapa kita besok ngomong kayak gini? Gue udah ngelewatin Julio. Lu baru, gue udah lepek banget, sampai ke bol-bol lepeknya. Lu baru nyebur blok. Iya, gue jujur selingkuh ketahuan. Tapi internal aja. Oke. Nggak viral kayak lo, blok. Iya, blok. Untung gue hidup lebih dulu daripada lu. Waktu gue selingkuh belum ada Instagram. Dan belum ada WhatsApp. Waktu mereka selingkuh nggak sampai foto-foto yang pakai telanjang. Iya, blok. Selingkuh diem-diem aja, blok. Badan lo pada jelek, Cuk. Enggak, tapi zaman dulu itu maksud gue bukan zaman dulu ya. Sebelum adanya kayak apa ya? Gue nggak tahu sekarang kenapa sebebas ini ya. Dulu itu nggak pernah foto-foto sevulgar itu sama lu punya perempuan. Lu anjir. Sekarang tuh kayak bahkan foto kayak gitu malah bangga. Buat cewek-cewek yang mau foto kayak gitu yang belum tentu jadi suami lu tuh bakal terlihat murah seberapa cantiknya lu kalau lu nge-share foto-foto kayak gitu menurut gua nggak tahu menurut yang lain. Cuman kalau lu pengen terlihat mahal ya lu jangan kayak gitu, malah udah lu jadi selingkuhan, fotonya begitu pula. Elvira lu lengkap, diskon lu banyak tuh di mata laki-laki yang selanjutnya. Jadi dia sendiri yang bikin diri dia jelek. Padahal cantik loh. Gue jujur aja, Elvira cantik. Cindo ya? Cindo. Cindo. Elvira Cindo ya? Kok berisik gitu sih? Enggak sih ya? Berisik gak sih? Gue tahu kenapa gue dulu selingkuh. Kenapa? Karena gue belum minum kopi Bang Raden. Oh iya. Karena Bang Raden 4 tahun bersama. Aku selingkuh 5 tahun yang lalu. Atau mungkin filosofinya kalau pacaran masih setahun, 2 tahun, 3 tahun masih bisa selingkuh. Lebih dari 4 tahun pasti aman. Karena aman gak ketahuan kalau selingkuh. Jangan sampai ketahuan, Julio. Blok Julio. Aduh. Minum lagi Bang Raden. Iya nih, Julio goblok. Banyak banget lagi sebenarnya konten-konten kayak gitu. Maksudnya yang selingkuh ketahuan banyak banget. Tapi Pak jujur Pak, gue kemarin baru ketemu teman gue. Dia tuh single parent ya? Single parent. Single mom. Ya single parent. Janda kan? Ngurus anak 2. Jadi
ceritanya tuh asik tuh. Aku bukan asik dong. Maksudnya enggak kan ya, jadi, berkah aja. Maksudnya buat diajak ngobrol kayak gini-gini kan. Iya, jadi dia sayangnya nggak terekspos aja karena mungkin zaman dulu kayak, tapi sayangnya dia udah menikah, punya anak 2, dan suaminya itu dibiayain sama bininya. Jadi yang kerja tuh bininya. Jadi suaminya disekolahin, niatnya biar nanti gantian lakinya yang kerja setelah lulus. Bininya jadi housewife ya. Housewife. Tinggal jaga anak lah. Ya, karena anaknya kan udah 2. Nah, itu gue ingat sekolahnya sekolah hukum. Jadi lawyers kan. Jadi lawyer. Kalau lulus. Udah lulus Pak jadi lawyer. Jadi lawyer. Selingkuh. Si suaminya. Ya. Setelah lu disekolahin ya kan, dikasih waktu sama istri lu buat sekolah, istri lu capek nyari duit, ngurusin anak juga. Setelah lu lulus jadi lawyer, lu selingkuh. Dan lo tahu cerita yang ngenesnya ada apa? Mereka punya mobil. Mobilnya itu kecelakaan setelah dipakai berdua sama selingkuhannya. Mati nggak dia? Enggak. Kecelakaan doang. Harusnya cacat mati nggak? Dong. Enggak. Kenapa nggak cacat? Iya, minimal kalau nggak mati cacat deh. Biar kapok ya. Nggak mungkin kapok. Mungkin dia bisa aja kalau misalnya dia cacat nih. Set. Apaan set? Dia selingkuhnya dengan kecacatan. Dia misalnya aku cacat, misalnya miring gitu kan. Aku cacat, istri aku udah nggak ngurusin aku, terus dia selingkuh dengan rasa iba itu ke cewek dengan rasa kasihan. Jual iba. Mungkin dia selingkuhnya ke cewek-cewek dinas sosial mungkin. Nah, tapi kemarin gue ngobrol sama itu umurnya emang jauh di atas gue, sekitar 40-an ke atas. Ngobrol sama gue, akhirnya dia trust issue. Sempat ditanya nggak nikah lagi bu? Udah jawab enggak, udahlah. Saya ngurus anaknya. Kan jadi trauma ya. Iya. Gimana? Itu masih mending, maksudnya udah settle, ya kan, udah kerja, ngurusin anak. Gimana yang masih muda tapi udah trust issue? Itu sih yang kasihan. Maksudnya jalannya masih panjang, lu berkecimpung di pola pikir lu yang harusnya nggak lu pikirin gitu. Karena traumanya dia, jadi dia nggak bisa ngelangkah. Cuman gara-gara satu cowok. Nih dia nih mikirin satu cowok. Maksudnya dia ini trauma sama satu cowok yang sebenarnya banyak puluhan cowok yang bisa nyelamatin dia, tapi itu dia lewatin gara-gara traumanya dia. Perjuangan cowok yang tulus dan apa Fidel ya? Diano. Bukan tulusin ya. Sepatu dan gajah. Sepatu gajah. Hati-hati di jalan. Ya intinya kasihan cowok-cowok yang emang beneran niat deketin dia tulus ya, karena akan dianggap semua cowok sama aja. Itu sih yang merekat. Mungkin even gue juga lagi kayak gitu sekarang. Tapi ya udahlah ya, maksudnya kita bisa meyakinkan ya bahwa semua cowok itu sebenarnya nggak sama. Tapi gini juga, maksudnya lu maksudnya gue juga tidak membela cowok ya, tapi kadang juga harus ada komunikasi atau sikap-sikap cewek yang sebenarnya juga harus gimana ya, gue takutnya dibilangnya ngebela Julio nih. Enggak ngebela Julio. Enggak. Tapi memang harus ada beberapa yang dari cewek juga, mungkin kalau misalkan cowoknya kenapa harus ada dirubah kayak gitu. Gue bukan ngedukung Julio, tapi kadang suatu hubungan itu faktor pendukungnya mungkin cowok atau ceweknya selingkuh karena pasangannya itu bisa jadi faktor kesalahan dari mereka berdua ya, yang ujungnya nggak komunikasi. Ujungnya jadi selingkuh itu karena satu nggak komunikasi, yang kedua saling menutupi kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Iya. Harusnya kan sama-sama dikasih tahu. Nih gue kurang gue tuh begini nih. Jadi si pasangannya bisa jadi nambahin. Gue yang nutupin deh. Atau kelebihan gue gini, gue bakal nutupin kekurangan lo tapi dari kelebihan gue. Dari komunikasi itu yang penting sebenarnya. Penting banget. Jadi saling menutupi lubang-lubang yang dipunya sama masing-masing pasangan. Lubang-lubang. Kayak misalnya apa ya? Lubang apa ya? Kekurangan. Iya, kekurangan. Wah, tahu kalau udah lubang nggak kemana-mana sih, ke situ aja udah. Nah, kalau misalkan salah satu dari mereka ya, salah satu dari pasangan ini tiba-tiba nutupin lah, gue sebenarnya playboy loh. Cuma gue sok-sok baik aja di depan cewek gue. Begitu udah nggak lagi berdua, lo liar. Iya. Nah, liarnya ini kadang kebablasan. Begitu ketemu cewek lagi, lo jadi cowok alim. Buat apa? Blok. Kalau emang lo liar aja di depan cewek lo juga liar aja. Akhirnya kalau cewek lu nggak terima, lu cari cewek yang terima lu liar. Iya. Dan kalau perempuan yang liar, cari cowok yang suka cewek liar, kan sex appeal orang aneh-aneh. Walaupun kadang cewek bilang kamu terlalu baik buat aku. Goblok.
Cewek yang ngomong mutusin cowoknya gara-gara cowoknya terlalu baik buat dia. Itu cowok udah baik aja masih lo putusin. Lo nyari yang bejat. Lu nyari yang jahat, yang abis make lu semalam besoknya lu diblokir. Blok. Habis itu ngomong lagi. Semua cowok sama aja. Ya, jatuh. Ya. Nyala enggak masih? Mati. Enggak, masih nyala. Pakai baterai soalnya. Harus ada insert enggak kalau ini jatuh? Enggak usah dong. Enggak dong, capek dong bikinnya. Oh iya. Mau diambilin sama Arman ntar gak dimasukin juga. Aduh. Ya udah kita cukup lah. Bahas lah. Nah, kita spesial nih obrolan kita bertiga nih. Kasih pesan dulu nih buat ketiga orang ini yang lagi kena masalah untuk si Elvira, Julio dan si korban. Gimana bang? Lo dulu bang. Habis itu gue. Gue sih buat korban ya. Kalau mau tiga-tiganya? Nggak ada, satu aja. Oh, yaudah. Buat tiga-tiga percuma. Satu aja. Pilih salah satu aja ya. Bebas sih. Kalau mau tiga-tiga juga nggak apa-apa. Gue sih buat si korban tetap positive thinking aja sama cowok-cowok di luar sana. Nggak semuanya cowok-cowok itu sifatnya beda, karakternya sama. Gimana? Sifatnya sama. Sifat. Ya gitulah pokoknya. Jadi nggak semua cowok itu ujung-ujungnya semua itu cowok sama. Nggak. Beda. Masih banyak cowok-cowok itu yang masih bener, yang masih mau jaga perasaan dan harkat wanita, tetap meninggikan wanita itu sebagai ibunya. Karena ada cowok-cowok yang takut kalau gue ngejelekin, gue ngerusak cewek ini nanti karmanya ke keluarga gue. Atau ke anak. Masih banyak cowok yang kayak gitu. Banyak. Jadi ya tetap positif thinking aja sama cowok-cowok di luar sana. Oke, si korban. Nama lu siapa lagi? Gue juga nggak tahu. Kalau gue sih buat si korban juga sih. Gue bodo amat lah sama fuck off lo berdua. Julio, Elvira. Fuck off lo berdua. Julio out, Elvira in. Aduh, blok lucu. Kalau gue buat korban, gini, pasti dia lagi healing nih sekarang. Healing. Healing artinya ke Bali, padahal kan healing artinya penyembuhan. Iya, pasti dia lagi healing, lagi masa-masa galaunya mungkin. Aku lagi pengen sendiri. Iya, jangan sampai depresi lah masalah cowok doang, ya kan? Jalanin aja dulu, lewatin. Anggaplah cowok kayak Julio itu cuma satu di dunia. Ya kayak gitu. Dan sisanya Ricolim. Sama dong. Buat nanti lo Elvira, gue lebih pesen kayak semua cowok itu nggak sama, cuma lo juga harus pintar menseleksi cowok nextnya kayak gitu. Jangan sampai lo punya pikiran gini, gue trust issue sama semua cowok, apa gue hidup sendiri aja ya? Gue bisa kok hidup sendiri. Banyak orang yang pengen hidup sendiri karena trust issue. Jangan. Lo juga sebisa mungkin kita butuh partner, betul kan semuanya ya? Ya. Pokoknya jangan sampai lo mikir kayak gitu. Dan apa ya, ya lo nikmatin dulu aja. Karena ada ustadz, gue lupa, banyak ya pak ustadz bilang kayak, ya lo dipertemukan sama seseorang walaupun ujungnya sakit itu buat lo belajar. Kayak gitu. Memang lo dikenalin sama Julio si bangsat ini ya mungkin buat lo belajar, mungkin buat biar hati lo lebih kuat lagi, biar lo pinter lagi seleksi cowok kayak gitu. Tapi intinya jangan pernah punya pikiran kayak semua cowok itu sama aja, dan nanti bakal ada kok satu cowok yang tulus ngedeketin lo, percaya sama gue. Buat Elvira. Pertama langsung Elvira. Oh lo Elvira? Bukan maksud gue. Buat Elvira, maksudnya lu cewek yang pasti share nomor dong. Enggak dong. Kerja kelompok yuk. Aku kelompok mawar nih. Maksudnya Elvira, lu kan cewek yang dasarnya cewek itu pengen nyari cowok yang setia dan sayang banget sama dia. Betul. Kalau Julio udah mau selingkuh buat lo, berarti ada sisi nggak baiknya buat lo tuh tentang si Julio. Jadi kalau bisa nggak usah lu lanjutin sama Julio, lu cari bener-bener cowok yang ya banyak yang modelnya kayak Julio yang bisa sayang beneran sama lu, yang nggak perlu selingkuh, bisa jadi sama lu. Harus berpikir positif juga dan rubah perilaku ngerebut kayak gitu tuh, rubah. Satu lagi buat Julio, aduh ini kampret nih lagi-lagi ini, aduh. Si paling keren, si paling ganteng pokoknya, nggak kelihatan mukanya anjing.
Ya di foto itu kan nggak kelihatan dia di sini. Iya. Jangan so cakep ya. Jangan apa ya? Jakarta keras bos. Jangan gara-gara lu nanti laki jadi dipandang jelek semua. Padahal yang jelek lu doang tuh, goblok. Lu. Sama temennya siapa? Sama temennya yang lugu. Itu dia. Jangan terlalu lugu ya, perempuan kamu jangan terlalu lugu. Agak ini pokoknya. Maksudnya kalau pengen nanya jangan terlalu to the point. Maksudnya kayak adalah cara-cara halus yang enggak langsung ke situ gitu. Enggak bikin shock attack. Enggak bikin shock attack sama inian belajar jadi detektif lah ya. Iya, detektif Conan kalau bisa. Buat siapa yang terakhir? Oh, enggak ada namanya. Korban. Buat korban, tenang aja bakal ada superhero yang datang ke lu. Itu udah pasti tuh. Di balik cewek-cewek yang jadi korban bakal datang satu superhero yang benar-benar tulus ke lu, yang sayang sama lu, yang bisa lu percaya. Lu jangan takut buat coba lagi, buat kenal sama cowok. Jangan sampai lu berpikiran banyak banget kasus yang cewek sakit hati akhirnya dia jadi lesbi. Itu banyak tuh. Gue ngalamin, gue pernah deketin. Itu banyak. Iya, dan jangan sampai ya. Sayang diciptain buat ketemu yang lain, jangan buat ketemu yang sama. Karena diciptain cowok cewek itu buat sama-sama bisa ngecas. Sama-sama ngecas dan nikmatin apa yang nikmat. Jadi lu korban tetap kuat dan berpikir positif. Jangan takut kalau ada cowok yang deketin lu. Enggak semua Julio, mungkin juga ada Dayat, mungkin juga ada Katon, ada Aldi, ada Pak Sumantri juga nanti. Ya, udah gitu aja pokoknya. Oke, closing kita ini Mbak podcast bukan sih podcast tapi santai ya. Podcast. Gue berpikir bahwa podcast kita nih harus punya quote terakhir buat closing. Apapun itu. Dadakan. Gue juga nggak mikir lagi apa. Aduh, tembak-tembakan begini nih yang males nih. Iya nih. Siapa dulu? Aduh, serampang serimping. Ayo yang udah kepikiran, Ayo yang udah kepikiran. Aduh. Infim lagi gua. Ntar. Tetep inframe. Aduh. Katon. Belum kepikiran. Gue ngide belum kepikiran lagi. Apa quote-nya ya? Ntar gue sering ngeliat TikTok galau, masa gak ada quote-nya? Aduh apa ya? Quote itu kayak pantun gak sih? Ujung-ujungnya sama. Bebas jalan-jalan ke pasar minggu. Enggak, bukan quote ya. Quote itu apa ya? Gue abis upload story loh. Kayaknya quote deh. Tapi yang ngomong Nagita Slavina. Gigi. Oke. Mbak Gigi. Oke. Baca aja gue ya. Boleh. Jadi gue abis upload story, gue tuh ngangkat punyanya Gigi. Nah, quote-nya gini. Yang penting kita baik aja, tulus aja. Urusan orang lain tidak baik itu urusan Tuhan sama orangnya sendiri. Urusan kita menjaga kepercayaan Tuhan dengan kita. Nagita Slavina. Mantap. Oke. Dari gua, seburuk apapun yang lu terima itu nggak mungkin gak ada hikmahnya. Jadi hal buruk yang lu terima jadiin pelajaran dan bisa bikin diri lu lebih dewasa lagi dari sebelumnya. Oke, tinggal gua dong. Iya. Lo jangan pernah selingkuh kalau emang lo nggak siap diselingkuhin. Closing Julio. Blok.